Oke. Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan channel saya, Angga Tatung. Saya ingin memberikan tips tentang bagaimana cara memastikan kita bertemu dengan indoor LG atau Samsung atau Panasonic atau apapun itu, terjadi kebocoran di dalam indoor itu yang mengakibatkan freonnya habis. Terus yang kita lakukan adalah kita mengepres, memberikan tekanan kurang lebih 100 sampai 200 PSI. Kemudian kita rendam dalam bejana seperti ember bayi atau bak besar. Lalu kita pastikan di mana titik bocornya. Di sini ada satu kalimat yang saya tekankan pada teman-teman tentang apakah harus kita lakukan atau tidak untuk penambalan di evap yang bocor. Karena evap juga ada masa ada umurnya. Kita tidak bisa menambal evap tanpa memikirkan titik keawetannya ke depannya. Itu yang akan mengakibatkan umurnya jadi pendek. Nah, bagi tukang AC mungkin kepercayaan konsumen jadi akan berkurang kalau misalnya kita dipaksain aja. Saya kan berikan sebuah video ya, kepada teman-teman, silahkan dipelajari videonya, dan saya akan bilang ini pantas atau tidak untuk kita las gitu. Silahkan saksikan videonya, semoga bermanfaat. Saya doakan agar semua teman-teman dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Hidayat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini teman-teman, sudah bisa dipahami ya. Di sini ada dua titik sebenarnya. Antara yang pertama adalah titik U-band dan yang keduanya titik tengah. Di sini saya jelaskan titik tengah. Perhatikan betul-betul. Nah, ini U-band. Atasnya U-band. U-band sudah diganti baru semuanya. Kurang lebih 1 minggu yang lalu lah. Kemudian terjadi bocoran lagi. Didiagnosa ada ada oli di dalam talang. Konsumennya nelpon lagi dan bertanya, ini apanya mas, kok nggak dingin lagi. Akhirnya dilakukan pengecekan, dipres. Nah, seperti inilah terjadinya. Terjadinya seperti ini teman-teman. Jadi di dalam dia kan ada U-band, ada tengahnya, ada sirip gitu kan. Nah, gelembungnya di sini tak kelihatan. Ini gelembungnya bukan berasal dari bawah teman-teman. Ini gelembungnya bukan berasal dari bawah, tapi dia berasal dari tengah-tengah sini nih. Dari titik tengah. Bukan dari U-band, ini namanya dari tengah. Bagaimana Mas Andre? Untuk kasus ini apakah bisa kita lanjut dengan dilas atau bagaimana gitu? Solusi yang agar hemat tapi tetap bisa dipakai gitu. Sebenarnya untuk U-band seperti ini teman-teman, evap seperti ini biasanya sudah mengalami masa yang kadaluarsa. Maksudnya begini. Jadi mungkin pada saat awal pemasangan dulu, AC ini tidak divakum. AC ini tidak divakum sama yang masang gitu. Kita tahu sendiri kalau misalnya AC dengan kondisi 100% pipa baru tapi tidak divakum, ada kandungan air di dalamnya. Pasti nanti ada kandungan air di dalam sistem tersebut. Air kita tahu sendiri ya. Air ketemu besi, jadilah karat. Nah, terjadi juga di sistem ini. Cuma kalau ini bukan besi, ini tembaga. Tembaga nggak bakal berkarat. Cuma lama-lama ntar dia keropos. Itu pengalaman saya, pengalaman yang saya jalankan di dunia pendingin. Lama-lama keropos.
sehari, sebulan, sehari, seminggu, sebulan, setahun, bertahun-tahun. Akhirnya timbulnya seperti ini. Ini masih bisa diakali teman-teman, cukup. Tapi saya tidak terlalu menyarankan banget ya. Kalau saya sih nyaraninnya ya, kalau sudah seperti ini ya diganti EVAP baru. Kalau EVAP baru nggak ada yang cocok ya, paling indoor yang inilah, indoor yang second gitu kan ada banyak. Cukup dipotong jalurnya teman-teman. Jadi teman-teman ambil pangkal dan ujungnya. Ini kan, nah, ini kan ada pangkal, ada ujungnya. Ini kan satu titik doang nih yang keluar apa namanya, yang keluar gelembung. Yang keluar gelembung kan satu titik aja. Nah itu kita potong aja jalur ini, nggak usah dipakai lagi jalur ini. Jadi bukan ditambal ya kategorinya teman-teman ya, dipotong jalurnya. Ibarat apa namanya, pagar. Itu satu kita nggak aktifin gitu, satu nggak diaktifkan pagar itu. Pagar. Kalau misalnya masih bisa dipampet ya dipampet, maksudnya dipotong, disegel. Nah, jadi kan yang lain aktif, ini nggak aktif. Tapi saya nggak rekomen teman-teman. Saya pernah makanya cara ini masih kuat lama gitu. Tapi saya nggak rekomen, soalnya ya namanya kita kan menjaga kualitas, menjaga keawetan ya. Nah, jangan karena uang sedikit kita jadi bolak-balik. Kepengen untung besar tapi bolak-balik itu nanti kasihan juga teman-temannya. Jadi seperti itu teman-teman solusi dari saya. Intinya kita bisa dipotong jalurnya, tapi saya tidak rekomen. Mana saya ngomong? Bisa dipotong jalurnya. Jadi jalur ini dipotong, nggak usah dilas, dipotong jalurnya. Jadi jalur yang ada apa namanya nih, yang ada gelembungnya, yang ada kebocorannya dipotong, nggak diaktifkan. Kita aktifkannya yang jalur lain aja. Tadi ini dipotong, dimampetkan. Tapi akan lebih baik lagi saya sarankan kepada teman-teman untuk mengganti indoor baru atau indoor second. Kalau enggak evap second, evaporator second. Misalnya Panasonic kan banyak tuh yang second-second-annya. Itu akan lebih baik. Dan jangan lupa, sebelum evap yang mau terpasang itu dikuras teman-teman, pakai R11 dengan R22, atau kalau misalnya nggak ada, kalau saya biasa pakai Tauson atau metil, didorong dengan R22 atau angin dari kompresor. Dikuras dulu. Dikhawatirkan pada saat kita masang itu terjadi ada oli yang masih terkandung di dalam sistem, atau juga ada air yang terkandung di dalam sistem. Itu nanti akibatnya bocor lagi. AC-nya juga jadi nggak dingin. Kira-kira bisa dipahami teman-teman ya. Solusi dari saya adalah seperti itu. Kalau bisa jangan ditambal. Kalau nggak diputus jalurnya, diganti door baru. Silakan dipelajari pelan-pelan. Semoga bermanfaat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Seperti itu ya teman-teman, penjelasan dari saya tentang evap AC indoor ya, evap indoor AC bocor, bagaimana solusinya terkait dengan kebocorannya di tengah, bukan kebocoran di pinggir. Kalau di pinggir namanya di uben, di U-nya. Kalau di ubennya saya sarankan untuk mengganti uben baru. Tapi kalau di tengah ya seperti itu, solusinya diputus jalur atau ganti indoor baru, evap baru. Karena saya sering mengalami kejadian seperti itu, yang terjadi awetnya ya cuma sebulan 2 bulan, kadang 6 bulan, kadang 4 bulan, nggak tentu teman-teman. Soalnya itu hubungannya sama itu sih
sama bahan. Tapi kita tahu sekarang untuk produk-produk sekarang itu bahannya tipis-tipis, jadi nggak bisa menjamin. Kalau dulu zamannya saya masih main AC pertama kali launching, wah itu bahannya tebel-tebel, jadi indoor AC aja tebel bahannya, jadi kalau kita tambal berapa kali juga aman, nggak bakal ada bocor susulan. Tapi kalau untuk kejadian seperti ini sering terjadi bocor susulan. Jadi saya sarankan buat teman-teman untuk menambal, maksudnya menyegel atau teman-teman ganti Eva baru. Cari amannya aja lah. Aman itu enak kok, nyaman, tenang. Begitu gue sekalian teman-teman, sedikit tips dari saya tentang bagaimana solusinya menangani Eva bocor di tengah. Semoga bermanfaat. Ingat, pelan-pelan mempelajari ilmu teknik itu nggak bisa buru-buru. Jangan lupa jempol dan subscribe-nya. Saya doakan agar semua teman-teman dimudahkan rezekinya sama Allah, dimudahkan segala urusannya sama Allah. Saya Jay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.